izin record. Kasih. Oke, selamat malam teman-teman semua. Terima kasih saya ucapkan karena telah menyempatkan waktunya ya untuk menambah wawasan baru. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Zulfikar Sadid yang akan menjadi mentor kalian di dalam sesi kali ini. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu materi tentang web development, yaitu materi full stack dengan Laravel dan Vue.js. Tentu saja Laravel dan Vue.js ini sangat menarik untuk dipelajari karena banyak yang pakai, terutama di dunia industri. Namun sebelum kita masuk ke Laravel dan Vue.js ya, tentu saja kita harus lebih tahu dulu basic-basic di dalam web programming gitu. Karena kan Laravel dan Vue.js itu masuknya kategori framework. Dimana kalau kita ingin menggunakan sebuah framework, kita tuh harus bisa juga dasar-dasar dari bahasa yang akan kita gunakan. Di mana pada sesi full stack ini kita akan belajar mengenai HTML, CSS, dan JavaScript. Sebelum masuk materi ya, saya ingin bertanya, mungkin adakah di antara teman-teman yang sebelumnya gitu udah pernah eh, mencoba program web developing atau framework, apalagi lebih bagus? Apakah ada teman-teman yang sudah memiliki pengalaman atau semuanya baru mau mulai belajar web? Oh, belum ada ya? Oke, jadi eh, sebelum masuk materi lagi, saya akan bahas apa itu full stack. Jadi kan kita nih belajar full stack kita juga harus tahu nih full stack itu apa sih. Nah, full stack itu merujuk pada praktik pengembangan aplikasi perangkat lunak. Jadi kita akan mengembangkan sebuah software di mana seorang developer atau kita calon developer memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk bekerja pada semua lapisan. Semua lapisan ini maksudnya stack, karena kan full stack berarti semua lapisan dari sebuah aplikasi yang biasanya berupa website. Jadi kan website itu ada dua bagian utama ya, ada front end dan juga back end. Seperti namanya front end itu adalah bagian tampilan atau yang muncul ke user, yang ditampilkan ke user, dan back end itu adalah yang bekerja di balik layar, seperti server gitu. Nah, kita akan bahas lebih lanjut front end dan back end itu di materi ini. Nah, kenapa sih kita harus belajar full stack saat ini? Untuk apa kita belajar full stack? Ada beberapa hal sebenarnya yang akan kalian dapatkan ketika belajar full stack ini. Yang pertama, dengan kalian belajar full stack, kalian dapat memahami sekaligus berbagai macam skill. Karena full stack itu cangkupannya luas ya. Ya, itu tadi front end dan juga back end. Jadi sekali belajar, kalian bisa menambah banyak skill sekaligus gitu. Dan juga tentu saja yang banyak orang jadikan alasan yaitu full stack ini memiliki karir yang luas. Karena banyak saat ini perusahaan-perusahaan yang meminta seorang programmer itu bisa bagian front end dan back end. Oke, mungkin itu saja. Sekarang kita langsung masuk ke materinya. Nah, yang pertama dari tadi saya singgung yaitu website. Jadi, apa sih website itu? Mungkin dari kalian udah sering dengar ya, kalian suka menjelajahi browser itu suka nemu website seperti youtube.com atau apapun itu website. Jadi website itu adalah kumpulan halaman pada suatu domain di internet yang menjanjikan sebuah informasi. Jadi website itu pasti eh, ada di internet gitu dan menyajikan sebuah informasi. Jenis-jenis website itu banyak ya. Kayak ada company profile, ada toko online seperti Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain. Ada blog, ada web portal, ada search engine, forum, sosial media, dan lain-lain. Sebenarnya banyak yang lebih dari ini, cuman biasanya website itu menyediakan bisnisnya di bagian ini gitu. Selain itu, manfaat website juga banyak ya, yang tadi memperluas jangkauan promosi. Karena dengan website kan semua orang tuh bisa akses gitu, nggak terbatas. Kalau media tradisional itu biasanya terbatas, kalau ya banner-banner gitu itu terbatas. Kalau pakai web ini tidak ada batasan selama orang itu menggunakan internet gitu. Kemudian gimana nih cara kerja sebuah website itu? Website itu bekerjanya gimana? Nah,
Website itu tadi saya bilang ya ada dua komponen, ada front end dan back end. Nah, di client ini itu adalah kita. Kalau kita buka youtube.com, kita buka tokopedia.com, itu adalah kita kliennya gitu. Di mana kita melihat tampilan yang telah disediakan. Nah, di sini ada request. Requestnya apa? Jadi kalau kita ketik di browser, itu misalkan youtube.com gitu. Nah, itu browser bakal ngasih request ke server. Di mana server ini disediakan oleh si pihak yang menyediakan website tersebut. Biasanya kita juga bisa menyewa server-server cloud hosting gitu atau shared hosting itu banyak sekarang tersedia di manapun dan cukup murah gitu. Nah, setelah kita masukkan link, setelah kita ngetik link di browser gitu, di mana browser ada kliennya, kemudian server setelah mendapatkan request tersebut akan memberikan jawaban dari requestnya, yaitu response. Responsnya berupa apa? Ya tadi berupa tampilan. Kalau kita buka youtube.com gitu kan tampil tuh bagian halaman utama YouTube seperti itu. Nah, seperti saya bilang tadi, klien itu dapat mengakses aplikasi web ini dari web browser. Kalian sudah tidak asing ya dengan web-web browser yang sekarang ada, seperti Mozilla, ada Google Chrome, ada Internet Explorer, dan banyak lagi ya, Brave gitu. Nah, itu tuh disebutnya klien. Kita kan yang gunakan. Nah, kemudian ada server. Server itu adalah komputer sebenarnya, sama seperti komputer-komputer kita seperti biasa yang kita pakai sehari-hari. Hanya saja komputer ini bisa diakses secara global atau ya lewat internet itu. Jadi komputernya diakses gitu secara global. Kita bisa akses di mana saja asal terhubung dengan internet. Gitu ya. Jadi cara kerja sebuah website itu pertama kita ngetik link, ngasih request, kemudian servernya bakal ngasih respons gitu. Nah, saat kita proses development terutama di full stack ini, kita kan nggak mungkin ya tadi langsung ngoding di server ini, langsung di server yang kita nyewa gitu misalkan. Kita pasti ngodingnya itu atau mulai memprogramnya itu di komputer kita masing-masing. Nah, itu disebut dengan localhost. Localhost itu biasa disebut juga servernya offline. Karena hanya kita nih yang ngoding yang bisa aksesnya. Nah, kenapa juga disebut dengan server offline? Karena data setiap website yang dimasukkan ke server ini belum bisa diakses oleh orang lain. Jadi kalau kita buat codingan ya hanya kita gitu yang bisa aksesnya. Itu disebut localhost. Dan juga sebentar. Dan juga yang kedua yaitu ada web hosting. Nah, kalau oh sorry, kalau websitenya itu sudah kita upload atau kita hosting istilahnya ke server ini, itu sudah bisa diakses oleh orang lain karena sudah sifatnya global. Tadi saya bilang. Jadi web hosting atau biasa disebut server online merupakan server yang digunakan dalam menyimpan data-data dari sebuah website yang telah dikembangkan pada server localhost tadi. Jadi awalnya kita tuh kalau bikin website tuh pertama di localhost tuh di komputer kita masing-masing. Kemudian setelah sekiranya sudah selesai gitu, sudah kita beres, kita sudah yakin untuk upload gitu. Selanjutnya akan di upload atau istilahnya di hosting ke web hosting. Itu biasanya kita bisa nyewa ya server-server gitu. Setelah kita upload, barulah website yang tadi kita buat itu bisa diakses user manapun melalui internet. Nah, saat kita membuat sebuah codingan, tentu saja kita kan nggak mungkin ya semua project itu berada di satu tempat yang sama, nanti bingung. Jadi kita tuh nanti bakal setelah ini ya kita akan praktekkan gimana caranya kita membuat sebuah project full stack itu di dalam komputer kita sendiri. Kalau di lokal itu kita pakai file manager biasa aja yang disediakan oleh, kalau saya menggunakan Windows, disediakan oleh Windows gitu file Explorer. Nah, kemudian nanti ada juga yang namanya si panel. Nah, si panel ini sama seperti file manager ini, cuman dia sudah berada di server. Jadi nanti kita upload nih ke sini codingan kita sehingga bisalah codingan kita diakses oleh orang lain. Jadi dari folder di sini nanti akan kita upload ke sini. Banyak cara untuk menguploadnya. Kita lanjut dulu. Nah, lanjut ke materi berikutnya yaitu database. Saat kita proses
developing sebuah website itu tidak luput dari yang namanya database. Karena semua website itu tentu butuh sebuah data. Data apa yang akan kita olah dan data apa yang akan kita tampilkan gitu. Jadi database atau basis data adalah kumpulan data yang dikelola sedemikian rupa. Nah, mengapa ini dikelola sedemikian rupa? Ya karena kita bisa ngubah-ubah ya, kita bisa bebas mau mengelola data dengan bentuk seperti apa. Ada banyak macam database. Di sini beberapa yang populer. Yang pertama ada MySQL yang lambangnya lumba-lumba ini. Kemudian ada Postgre yang namanya gajah. Kemudian ada Oracle dan ada MongoDB. Nah, untuk MySQL, Postgre, dan Oracle itu sifatnya relasional atau RDBMS. Jadi dia bentuknya berupa table-table yang akan nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Nah, untuk MongoDB ini sedikit berbeda dengan ketiga ini. MongoDB itu NoSQL. Jadi, okay, jadi data di dalamnya itu bentuknya bisa berubah-ubah. Kalau pakai yang SQL, yang MySQL, Postgre gitu, dan Oracle, datanya tidak bisa berubah. Maksudnya bentuk datanya, bukan datanya, sorry. Nah, untuk yang gratis dan yang akan kita pakai itu ke depannya kita akan menggunakan namanya MySQL karena kita di gratis dan banyak orang yang menggunakannya. Nah, ini tampilan dari server database apabila kita masih di offline gitu, di local development, di komputer kita. Nanti kita akan gunakan yang namanya phpMyAdmin. Aplikasi ini merupakan aplikasi yang populer juga digunakan untuk kita mengatur database yang akan kita buat dan akan kita kelola gitu. Nah, kalau yang udah kita hosting nanti bentuknya seperti ini. Di sini ada phpMyAdmin juga, di mana kalau kita klik kurang lebih isinya sama gitu. Yang membedakan hanyalah ini sudah online, kalau yang ini offline masih di komputer kita. Kalau ini biasanya juga nyewa ya, kita nyewa per bulan atau bisa per tahun. Nah, saat kita proses development itu tentu saja kita butuh ya tools-tools untuk membantu kita menjalankan atau membuat sebuah website. Yang pertama ini adalah web server. Tadi ya, karena website itu berjalan di klien, tapi klien itu meminta ke server, request. Jadi kita di lokal, walaupun di lokal juga butuh server. Ada banyak ya, ada XAMPP atau SAM atau apapun, ada WAM. Nah, ini bedanya apa? Nah, kalau WAM ini khusus Windows, karena W-nya itu Windows. Kalau XAMPP ini itu cross ya, bisa di Windows, bisa di Linux, maupun Mac OS, dan keduanya gratis gitu. Jadi kalian nggak perlu khawatir untuk bayar-bayar apapun. Kemudian yang kedua ada text editor. Karena kita tuh bakal mengelola teks ya sebetulnya. Karena HTML itu adalah sebuah teks pada dasarnya. Jadi saat kita ingin mendevelopment gitu, kita butuh sebuah text editor tentu saja. Ada banyak ya text editor yang ada di luaran sana. Cuman tiga ini merupakan text editor yang populer untuk pengembangan di bagian website. Yang pertama adalah Sublime, yang kedua ada Visual Studio Code, dan yang ketiga ada Notepad++. Nah, ini semuanya gratis, namun pada sesi kali ini kita akan menggunakan Visual Studio Code. Nah, tadi kan sempat saya singgung apa sih web server, dan kan klien itu request gitu, meminta data ke server. Nah, jadi web server adalah sebuah software yang memberikan layanan berupa data. Ya, tadi seperti saya bilang, dia akan mengembalikan sebuah data. Nah, ketika kita tadi ya saya bilang buka browser gitu terus ngetik sebuah link atau sebuah URL, maka browser atau klien ini akan mengirimkan request ke server atau HTTP request lebih tepatnya. Nah, HTTP ini apa gitu? HTTP adalah kepanjangan dari Hypertext Transfer Protocol. Ada dua ya tipenya, ada yang HTTP, HTTP aja, HTTP biasa. Ada juga yang HTTPS. Yang S ini artinya secure ya. Dia sudah lebih menjamin keamanannya kalau sudah HTTPS. Dan web server juga ada dua ya, ada online juga, dan juga offline. Kalau online itu tadi kita harus nyewa gitu ke web hosting atau kemana. Kalau offline yang tadi yang SIMPP dan WAM. Nah, manfaat web server yang lainnya adalah dia akan menjalankan sebuah website. Jadi kan website itu ada sebuah file ya. Jadi kita harus jalankan dulu, baru
website itu bisa berjalan. Nah, dijalankannya di mana yaitu di server gitu. Terus manfaat lainnya adalah menampung file-file project. Jadi kan kalau kita bikin sebuah website nggak mungkin ada satu file saja, pasti terdiri dari banyak sekali file-file. Kemudian ada menampung database karena tadi kan database itu tempat untuk menyimpan data, jadi datanya juga disimpan di web server. Kemudian ada melakukan pemeriksaan terhadap sistem security karena kan eh, saat ini lagi marak ya hacker-hacker gitu yang melakukan peretasan. Nah, sebenarnya hacker itu melakukan peretasannya ke web server. Dia menghancurkan web server gitu. Kemudian yang terakhir adalah menyediakan data berdasarkan request. Tadi kan kalau kliennya request, baru servernya akan merespon. Kalau tidak ada request, maka servernya juga nggak bakal ngapa-ngapain gitu, nggak bakal ngasih respon apa-apa. Jadi kita lanjut. Kemudian text editor tadi sudah saya singgung ya, kita tuh butuh text editor. Nah, untuk apa sih text editor ini? Jadi text editor adalah suatu software aplikasi yang akan kita gunakan untuk membuat, mengubah atau mengedit file teks. Karena kan kita tuh ngoding itu sebenarnya mengubah-ubah teks itu atau membuat teks gitu. Jadi kita butuh sebuah yang namanya text editor. Kalau kalian bikin dokumen kan kalian butuh Microsoft Word gitu seperti itu ya. Tidak beda jauh. Nah, selain itu, manfaat text editor tuh banyak. Jadi kalau kita ngoding kan nggak mungkin ya semua sintaks. Sebenarnya mungkin aja, cuman kemungkinan besar jarang orang yang hafal semua sintaks. Jadi dengan menggunakan text editor maka nanti ada fitur yang namanya autocomplete. Nanti bakal kita praktekkan. Kemudian kita bisa mencari kata pada sebuah file. Jadi kan ngoding itu pasti banyak ya kata-katanya, kalimatnya, paragraf-paragrafnya. Nah, untuk mencari sebuah kata tertentu biasanya sulit. Nah, kita pakai text editor untuk memudahkan. Kemudian membantu kita untuk melihat struktur folder. Jadi kan tadi saya sempat singgung juga gitu. Kalau membuat sebuah website itu nggak mungkin terdiri dari satu file, pasti banyak dong file-file folder yang lainnya untuk pendukung gitu. Nah, oke. Ini ada cara menyusun project di localhost. Tapi sebelum itu kita harus install dulu nih web server eh, web servernya gitu. Nah, karena di sesi ini kita akan pakai yang namanya SAM. Jadi kalian harus download dulu SAM. Nah, di mana downloadnya? Sebentar. Nah, kalian bisa ketik aja ya SAM. Kemudian di bagian ini ada web paling atas, kalian klik aja. Nah, untuk SAM ini itu bisa digunakan di semua sistem operasi, baik itu Windows, Linux, dan juga macOS. Itulah keunggulan SAM. Kalian download sesuaikan dengan OS yang kalian gunakan ya. Karena saya menggunakan Windows, maka saya pilih Windows. Nah, sebenarnya saya sudah install ya. Nanti setelah kalian download, kalian install next-next saja. Maka di sini saya sudah ada SIM Control Panel. Kalau sudah selesai installnya, kalian bisa buka saja control panel ya. Ini saya cancel aja karena saya sudah download ya. Nah, saat kalian membuka SAM, ada dua yang harus kalian start. Kalau baru mulai itu biasanya ini off semua ya. Nih, servisnya mati semua. Nah, kalian harus start bagian Apache ini dan bagian MySQL. Karena apa? Apache itu web server. Jadi tadi kan kita kalau untuk menjalankan sebuah website kita butuh web server gitu. Nah, web server yang kita gunakan adalah Apache. Kemudian untuk database kita akan gunakan MySQL. Nah, untuk kita mulai membuat sebuah website, kita harus atur dulu nih folder, kita harus buat sebuah project dulu. Nah, itu buatnya di mana? Kalau kalian tadi installnya next next gitu, kalian bisa pergi ke C, ke local disk kalian ke C. Di situ ada folder namanya SAM. Nah, di dalam SAM ini banyak sekali folder ya. Cuman kita akan fokus ke satu folder yang namanya htdocs. Nah, ini htdocs. Kalian klik. Nah, disinilah tempat kita akan membuat project-project kita. Caranya gimana? Kalian tinggal klik kanan, kemudian new folder. Nah, kalian kasih nama. Saya contohnya di sini latihan. Eh, Usahakan tidak ada spasi ya, teman-teman. Latihan EduWorks. Nah, kalau sudah, ini kita belum isi apapun ya. Kita tes dulu. Kalau sudah kita buat foldernya, lalu di sini sudah hijau warnanya, artinya web servernya sudah berjalan. Kalian buka browser. Setelah itu, karena ini
kita masih localhost ya, kalian ketik saja localhost. Nah, localhost kemudian slash atau garis miring folder yang barusan kita buat namanya. Di sini saya kasih namakan latihan edubox. Berarti di sini latihan edubox. Nah, maka akan ada tampilan seperti ini. Kenapa tampilan seperti ini? Ini merupakan tampilan default dari sebuah web server. Karena kita belum membuat satupun file di dalam folder sini, maka ini tidak menampilkan apapun. Seperti itu. Ups, salah. Kita balik ke PPT terlebih dahulu. Oh iya, ada yang terlewat. Nah, kalau ini kan proyek yang kita buat. Nah, bagaimana cara kita mengakses database-nya? Kita tinggal tetap localhost, cuman slash php myadmin. Karena kita pakai aplikasi php myadmin ya untuk mengelola database-nya. Kalau kalian sudah, kalian enter. Oh ini bisa kalian sambil ikutin ya langkah-langkahnya. Nah, kalau sudah terbuka seperti ini, artinya proses instalasi XAMPP-nya itu sudah benar. Di sini ada database-database, ini bawaan ya. Setiap kita install, pasti ada database ini bawaan. Kita belum membuat database apapun. Nah, selanjutnya, apa yang harus kita lakukan gitu? Kan kita sudah nih setup localhost-nya atau web server-nya. Selanjutnya kita akan buat file HTML-nya, karena kita kan pada hari ini kita akan belajar dulu HTML, CSS terlebih dahulu. Nah, tapi sebelum kita buat, kalian juga harus menyiapkan yang namanya text editor. Nah, kita akan pakai Visual Studio Code. Kalian search aja di Google itu Visual Studio Code, kemudian kalian klik link yang paling atas, pasti ada. Kemudian kalian klik saja, ini sesuaikan dengan OS kalian ya. Karena saya menggunakan Windows, saya klik. Kemudian akan otomatis terinstall atau terdownload. Nah, tapi saya sudah download dan install juga untuk menghemat waktu. Jadi di sini saya langsung buka saja text editor ya, yaitu Visual Studio Code. Ini sebentar. Kemudian kalian pilih ke file, menu file. Kemudian ada open folder. Nah, kalian cari ya, tadi kan kita buat folder itu di local disk di C, kemudian folder XM, same, kemudian htdocs. Nah, kemudian kita karena kita kasih nama latihan htdocs, kita buka kemudian select folder. Box ini ada folder yang kita buka. Kita akan buat satu folder dengan nama index.html. Nah, kenapa namanya harus index? Sebenarnya bisa aja namanya bukan index itu yang lain, cuman sebentar sebelum ke situ. Nah, ini kegunaan text editor ya. Setiap kita baru membuat sebuah file, kita bisa gunakan template dengan kalian bisa ketik tanda seru kemudian enter. Nah, maka ini adalah struktur atau kerangka kerja default saat kita development menggunakan bahasa HTML gitu. Jadi ini akan kita bahas satu-satu. Cuman ini untuk ngetes, saya akan ketik sesuatu di sini. Kemudian saya save dan saya buka browser. Ini saya close saja. Nah, kita ketikkan localhost lagi. Localhost kemudian latihan Edworks. Nah, maka akan tampil apa yang saya ketikkan tadi di sini, Hello World. Nah, kalau ini kita ubah namanya menjadi contoh. Oh, ini kita reload. Nah, maka web server akan menampilkan tampilan default lagi. Karena apa? Karena setiap web server itu proses inisialisasi saat baru dibuka, dia akan mencari file yang namanya index. Kalau nggak ada, ya udah dia bingung mau buka apa. Makanya kita di sini harus manual nih. Pilih contoh.html. Nah, oleh karena itu best practice-nya atau langkah terbaiknya kita beri nama file halaman utama kita itu sebagai index.html. Kenapa? Agar saat kita akses web servernya akan langsung otomatis terbuka gitu. Nah,
Sekarang kita mulai masuk membahas mengenai HTML nih. Jadi apa itu HTML? HTML adalah kepanjangan dari Hypertext Markup Language, yaitu kalau di bahasa Indonesia ini adalah bahasa markup standar, di mana teks ini bisa dirender oleh browser gitu. Jadi ini kan kalau kita lihat di sini ini bentuknya teks banyak, tapi pas kita buka di browser hanya satu ini saja yang muncul. Nah, itulah HTML. Itu dirender gitu teks ini di browser. Nah, untuk menandakan sebuah file itu bentuknya HTML, biasanya di baris pertama ada eh, tag. Ini disebutnya tag ya, yang seperti ini, yang ada di dalam tanda kurung seperti ini, itu disebutnya tag. Biasanya ada tag yang namanya doctype. Doctype ini menandakan bahwa file ini akan kita gunakan untuk membuat file HTML. Dan untuk sisanya ini itu adalah default ya. Setiap kita membuat ini tuh wajib ada. Di sini ada bahasa yang akan kita gunakan, bukan bahasa di codingnya ya, bahasa di kontennya, konten yang kita gunakan. Kemudian di sini ada head. Jadi di HTML itu ada dua bagiannya. Yang pertama ada head. Head itu adalah bagian ini nih, yang di atas ini, kalau di browser di atas. Ada head dan juga body. Ini kenapa hello world-nya muncul di sini? Karena kita simpan di dalam body. Tag itu ada pembuka penutup ya. Ini pembukanya dan ini penutupnya. Penutup itu ditandakan dengan garis miring. Seperti itu. Kalau ini hello world-nya kita simpan di dalam head ini ada yang namanya title atau judul. Kalau ini kita reload, maka akan pindah ke atas ini karena ini merupakan bagian dari head. Oke, selanjutnya ada yang namanya header. Header itu kalau kalian suka membuat dokumen menggunakan Microsoft Word, itu yang tebal-tebal itu header ya. Jadi header tuh terdiri dari H1, ada H2. Oops, sorry. Nah, ini enaknya pakai text editor, kita ketikkan sesuatu, kemudian kita klik enter, maka dia akan auto complete. Kalau H1 kita kasih teks. Nah, bedanya H1, H2 apa? Itu adalah ukurannya. Nah, semakin besar angka ininya, maka semakin kecil ukuran di sininya. Ini dan ini tuh bisa sampai 6 ya. Kita cek. Ya, pokoknya intinya itu bisa sampai 6. 6 itu yang paling kecil. Karena semakin tinggi angka di tag-nya, maka semakin kecil ukuran di sininya. Selain heading, kita juga bisa menambahkan sebuah paragraf gitu, dengan tag yang namanya P. Kalian ketik P kemudian enter, maka otomatis dibuatkan oleh text editor ya. P ini singkatan dari paragraf. Contoh di sini 100. Nah, lorem 100 itu apa? Itu adalah sebuah fitur yang disediakan oleh Visual Studio Code agar kita mudah membuat sebuah paragraf. Lorem 100 artinya kita buat satu buah paragraf yang terdiri dari 100 kata. Kalian save, kita reload, nah maka akan tampil sebuah paragraf di sini. Nah, kan ini nyatu semua ya, satu paragraf nyatu seperti ini. Gimana cara kita kasih misalkan di setelah titik ini itu adalah baris baru, berarti di teks QP di tag ini akan ada di garis baru. Itu ada yang namanya tag BR atau breakthrough. Kita cari dulu. Nah, di sini kan, contoh kita akan enter di sini. Kita kasih BR, kita reload. Nah, maka dia akan membuat baris baru nih, atau breakthrough istilahnya. Disingkat oleh HTML-nya menjadi BR. Nah, ini kan saat kita buat, posisinya ada di pojok-pojok kiri gini ya. Gimana cara dia bikin ke tengah? Sebenarnya untuk kita memposisikan seperti itu ada yang namanya CSS. Cuman untuk kali ini saya akan contohkan hanya menggunakan HTML. Ada yang namanya tag center. Nah, ini kenapa warnanya abu-abu? Karena tidak disarankan gitu. Disarankannya menggunakan CSS, di mana akan kita bahas setelah kita bahas HTML-nya. Kalau kita pindahkan ini, maka semuanya akan pindah ke dalam ke tengah gitu. Jadi semua yang ada di antara text center ini akan berpindah posisinya ke tengah. Nah, setelah itu
ada sebuah tag penting yang sering dipakai di HTML, itu adalah table. Sama seperti saat kita membuat dokumen ya, kita tuh sering gunakan table gitu. Nah, di dalam saat kita menggunakan table itu kan ada yang namanya row dan juga ada yang namanya column. Kalau row itu ke bawah, kalau column itu ke kanan. Jadi, saat ingin kita membuat table, kita pertama buat row-nya dulu. Dengan cara kasih tr. Tr itu adalah table row. Kalian enter. Nah, di table row pasti ada td. Td itu table data atau kolom. Kita hello yang bawahnya. Nah, kalau ini kita save. Nah, ini kayak biasa aja gitu ya. Cuma ini sebenarnya bentuknya udah table. Nah, biar kelihatan di table ini ada properties. Properties itu sifat-sifat yang dimiliki oleh tag. Setiap tag memiliki propertinya masing-masing. Nah, ini contoh properti ada name, ada char set gitu. Kalau ini kalian tidak perlu hiraukan dulu untuk sekarang. Ini akan dibahas ke depannya. Intinya ini tuh template lah. Ini harus ada gitu. Nah, di table ada properties yang namanya border. Nah, border ini kita kasih ukurannya 1 misalkan. Jadi kalau kita balik ke browser, lalu kita refresh, nah maka di sini kelihatan ya ada table. Jadi kalau kita kasih td lagi, halo, maka dia akan nambahnya ke kanan. Nah, karena apa? Karena ini kan kolom gitu, td itu kolom. Kalau mau nambahnya ke bawah, kita kasihnya tr. Kita copy aja ya. Kita tambahkan tr-nya, nah maka dia akan tambahnya ke bawah namanya. Kita kasih lagi, maka nambahnya akan ke bawah lagi. Itu bedanya tr dan td. Nah, ini kan tapi sempit-sempit ya. Nah, gimana cara kita ngasih sebuah jarak gitu. Nah, di td-nya ini kita ada properties yang namanya width atau lebarnya gitu. Kalian bisa satunya bisa persen atau pixel. Ini saya contohnya pixel. Kita kasih ke semua td-nya. Ini kita hapus dulu biar cepat ya. Nah, kalau kita refresh dia akan ada lebarnya gitu. Sesuai yang kita tulis tadi. Nah, sebuah website itu kan biasanya saat kita buka itu ada menu ya. Kalau di YouTube itu biasanya di pinggir ada menu. Kita buka, enggak usah deh ya. Nah, kita akan buat contoh menu sederhana. Ini kita nggak bakal hapus, kita bakal tambah di bawah aja. Nah, untuk membuat sebuah menu itu kan biasanya kalau kita klik itu berpindah halaman. Nah, untuk kita dapat melakukan itu ada yang namanya anchor. Anchor kalau di HTML itu A tag-nya. Nah, A ini pasti memiliki properties yang namanya href atau kemana kita akan mengarahkan user saat diklik. Nah, contoh ya. Contoh di sini saya isi dengan youtube.com. Dan di sini ini ke YouTube. Kalau kita save dan kita reload, nah maka di sini bakal ada muncul link ya. Nah, link ini dimana kalau kita pencet, oh sorry, ini harusnya ada https://youtube.com. Karena kalau nggak ada https itu HTML-nya akan menganggap kita memiliki halaman YouTube itu punya kita gitu. Padahal kan YouTube punya orang lain. Kalau ini kita pencet, nah maka akan berpindah ke halaman youtube.com gitu. Itulah fungsi dari tag anchor. Fungsinya nggak cuma mengarahkan ke link. Misalkan kita buat halaman baru nih. Halaman yang namanya about.html. Kita seperti biasa tanda seru. Titelnya kita kasih about. Contoh di sini saya kasih satu, isinya tentang saya. Hanya seperti ini. Nah, gimana caranya biar saat user klik itu pindah ke halaman about? Itu kita manfaatkan tag A lagi. href. Kita kasih nama filenya about.html. Ini kita kasih tulisannya about aja deh. Begitu kita refresh. Nah, ini biar sedikit enak lihatnya kita kasih tag br biar dia sorry, biar dia ke enter ke bawah ya. Dia break rule.
Nah, maka akan pindah ke bawah. Nah, yang dimana kalau kita klik, nah ini akan berpindah ke halaman punya kita sendiri yang kita buat sendiri. Itu halaman about.html yang ini. Seperti itu. Nah, kemudian tag yang nggak kalah penting itu ada yang namanya form. Kalau kita sering mampir gitu sebuah website itu biasanya ada sebuah form atau seperti Google Form gitu. Itu kan ada sebuah text field atau tempat kita mengisi sebuah data. Kalau di HTML itu disebutnya form. Pertama, untuk langkah kita membuat form, kita buat judul deh. Pakai H3 ya. Ini adalah form. Kita buka lagi di browser, nah maka akan muncul tulisan ini adalah form. Cuma formnya belum ada ya, karena kita belum buat. Nah, untuk membuat form di HTML, kita kasih tag form, kalian ketik form, enter. Nah, ini untuk action ini kita belum ya, karena untuk action ini untuk integrasi dengan backend. Kita hari ini belum menggunakan backend, kita hanya gunakan belajar untuk front end-nya dulu gitu. Nah, untuk text field-nya atau tempat kita mengisi data itu ada namanya input. Nah, kalau kita ingin inputnya berupa teks, maka tipenya di sini harus berupa teks juga. Dimana untuk input ini penutupnya bisa langsung di sini ya. Kita langsung gabung di sini kan biasanya kalau tag penutup itu ada garis miringnya ini ya. Oops, sorry. Nah, biasanya seperti ini. Nah, khusus untuk input itu tidak usah. Saya kontrol Z aja. Input type-nya teks. Kalau kita save, lalu kita reload, nah maka di sini ada sebuah kotak gitu untuk kita mengisikan sebuah data. Supaya lebih enak kita kasih tulisan ya, misalkan ini untuk mengisi sebuah kolom nama gitu. Nah, kita bisa buat seperti ini. Ada juga type-nya, misal tanggal, itu type-nya adalah date. Oh ya, setiap input itu kalian harus kasih name ya. Misalkan ini kan karena ini input ini untuk kita mengisikan sebuah nama, kita di sini kasih nama, name. Nah, name ini untuk apa itu? Nanti untuk memudahkan kita integrasi dengan backend. Jadi datanya akan key-nya itu ada ini. Dan mungkin nanti akan kita coba saat sudah masuk backend ya. Kita reload, kita lihat. Nah, oh ya ini biar enak kita kasih BR lagi atau break rule agar dia pindah ke bawah. Jadi BR tuh enter lah istilahnya. Kalau kita nggak enter seperti WA gitu kan pindah ke bawah. Ada date dimana kita bisa pilih gitu. Dan masih banyak lagi ya tipe-tipenya. Mungkin saya contohkan satu lagi. Misalkan, oh ya untuk form ini tagnya tidak selalu input, ada yang namanya text area. Text area. Kalau text area ini harus ada penutupnya. Nah, gitu. Kalau pakai text editor biasanya nanti kalau kita tulis tanda kurung slash maka otomatis tertutup. Nah, kalau text area ini buat apa? Kita lihat. Oh iya, kita kasih BR. Nah, kalau text area itu bisa kita resize gitu. Ini biasanya untuk isi paragraf yang panjang. Kalau nama kan kayaknya nggak mungkin satu paragraf gitu, mungkin hanya sebaris-baris. Kalau teks area itu biasanya bentuknya berupa paragraf, itu kita mengisi paragraf. Nah, kan kalau sebuah website itu nggak mungkin ya tampilannya gini, nggak enak gitu dilihatnya sama sebentar. Oh, salah pencet. Nah, kan sebuah website itu tampilannya nggak mungkin warnanya hitam putih gini aja gitu, pasti harus dihias. Nah, untuk menghias sebuah halaman website itu kita butuh yang namanya CSS atau Cascading Style Sheet. Jadi apa itu CSS? Nah, sebentar saya share dulu screen-nya.
Nah, apa itu CSS? CSS adalah kumpulan perintah yang digunakan untuk menjelaskan sebuah tampilan atau menghias sebuah tampilan. Kalau HTML doang, kalau HTML itu adalah kerangkanya atau fondasinya kalau rumah. Kalau CSS itu kita kayak ngecat rumah, nah itu kita menambahkan CSS ke dalam sebuah web atau HTML. Nah, kan tadi kita udah buat HTML-nya. Gimana cara kita menambahkan sebuah CSS ke dalam HTML? Ada tiga cara. Yang pertama ada inline, yang kedua ada internal CSS, dan ada yang eksternal. Nah, ini kita akan contoh praktekkan satu-satu ya. Kalau inline, itu kita kasih di dalam properties HTML-nya. Misal, saya pengen ngasih tulisan Hello World pertama itu warnanya jadi merah. Saya bisa kasih tag, ada tag yang namanya style, lalu kita kasih color. Nah, kalian bisa pilih ya. Nah, untuk kalau pakai text editor biasanya muncul di sini color-color atau warna-warna yang tersedia. Contoh di sini saya ingin menggunakan warna red. Kita save, kita balik ke browsernya di mana. Nah, maka tulisan Hello World yang tadi pertama itu berwarna warnanya akan berubah menjadi warna merah. Nah, tapi kan kebayang ya kalau pakai inline ini kalau stylenya nanti banyak, dia ini bakal panjang eh, ke sananya. Nah, supaya lebih rapi dan lebih enak, ada yang namanya internal CSS. Kalau internal, kita buat tag di dalam head. Jadi di dalam head sini ya, bukan di body. Di dalam head sini ada tag yang namanya style. Kalian ketik enter. Nah, contoh kita ingin ubah tulisan H2-nya ini menjadi warna biru. Maka kita ketik H2, kemudian kasih kurung apa ini? Kurung kurawal. Dan di dalamnya kita bisa kasih nilai-nilai CSS-nya. Contoh, saya kasih color warnanya blue. Kalian hiraukan yang tadi ada auto complete itu ya, hiraukan. Oh, ini kita save, lalu kita reload, maka tulisan H2 akan menjadi warna biru. Nah, tapi kalau kita gunakan ini, ada masalah lagi nih. Kalau kita ini buat H2 lagi, yang isinya Hello World 2, lalu kita reload, nah, ikut berwarna biru. Saya pengennya yang warna biru Hello World yang atas ini aja. Itu gimana caranya? Kita bisa kasih yang namanya kelas atau ID di HTML-nya, kelas. Contoh di sini teks strip biru. Jangan Kak. Nah, ini kalian saat membuat nama kelas itu jangan ada spasi. Nah, kalau udah seperti ini di dalam CSS-nya gimana? Jadi kita kasih titik, terus nama kelas yang kita buat. Kita buat tadi nama kelasnya kan teks biru. Nah, kita kasih colornya blue berarti. Oh ya, kalau eh, CSS color digunakan untuk berubah warna sebuah teks. Kalau backgroundnya itu background color. Oke, nanti kita contohkan. Nah, ini saya contohkan yang pakai kelas dulu ya. Kalau kelas, kalau kita kasih sebuah tag HTML itu sebuah kelas, maka kita bisa edit di CSS-nya menggunakan titik. Jadi titik nama kelas yang akan kita ubah. Oke, ini kita reload. Nah, Hello World 2-nya tetap hitam karena belum kita tambahkan apapun nih. Belum kita tambahkan CSS apapun. Yang berubah yang Hello World yang ini aja yang kedua. Dimana itu karena kita kasih kelas teks biru. Jadi ini cara bacanya ubah tag HTML yang memiliki kelas teks biru. Nah, ini juga kita bisa ubah selain kelas ada yang namanya ID. Kalau ID kita di CSS-nya pakainya tanda pagar atau hashtag. Kalau ini kita reload itu nggak ada yang berubah ya. Nah, bedanya apa ID sama kelas? Kalau ID itu di seluruh file cuma boleh satu atau unik. Jadi kalau ini kita tambahkan di sini itu nggak boleh ya. Nah, di sini tidak ada error, cuman ini sebenarnya itu nggak boleh. Jadi kalau mau satu CSS kita gunakan ke banyak tag HTML, itu usahakan pakainya kelas. Jadi misalkan, ini saya tambahin kelas teks, saya bikin lagi deh ya, teks hijau, saya kasih color green. Selain itu saya kasih background colornya eh, merah deh boleh. Gak apa-apa ya, gue cocok warnanya. Nah, kalau ini kita save, kemudian kita reload, itu belum ada yang berubah teksnya menjadi warna hijau. Karena apa? Karena kita belum kasih kelasnya.
Kalau ini P-nya deh, teks P ini kita kasih kelas teks hijau. Kalau kita reload, nah maka berubah warnanya seperti ini walaupun jelek ya. Ini hanya contoh saja. Nah, kita juga bisa nambahnya nggak ke satu tag aja nih. Yang H4 misalkan. Saya tambahkan kelas teks hijau. Maka yang H4 ini warnanya akan berubah. Itulah dari CSS. Nah, kemudian kita akan bahas atribut CSS. Tadi kita sudah pakai beberapa ya. Yang pertama ada, oh iya, satu lagi. Cara kita integrasi sebuah CSS, itu kan ini nggak, kalau CSS-nya dikit ya nggak apa-apa lah, pakai yang internal seperti ini. Nah, kemudian yang terakhir ada eksternal. Kan seperti namanya eksternal berarti di luar dari lingkup ini. Berarti kita bikin file, kita kasih namanya index.css. Nah, atau bisa kita buat folder dulu, kita kasih nama CSS. Ini kelihatan ya. Nah, kita indeks CSS-nya kita pindahkan ke dalam foldernya. Move. Nah, kita pindahkan ya CSS ini ke dalam file sini. Ini kalau ini kita hapus, ini kalau kita save dan reload, maka akan hilang CSS yang tadi sudah kita buat. Yang ini masih ada, kenapa? Karena itu pakainya inline ya, yang langsung di dalam tag-nya. Kita hapus dulu. Nah, gimana caranya biar yang ada di file terpisah seperti ini itu nyambung ke file HTML kita? Kita pakai yang namanya link. Link. Nah, biasanya kalau pakai text editor langsung ada ya rel. Nah, rel ini artinya tipe linknya apa? Kita akan mengintegrasikan apa? Kita akan mengintegrasikan sebuah style sheet atau CSS. Nah, href ini itu ada di mana filenya? Karena filenya ada di dalam folder CSS, kita ketik dulu CSS, nama foldernya, kemudian slash garis miring. Nah, kalau pakai text editor ada nih bantuannya gitu, index CSS, karena nama filenya index CSS. Kemudian ini kalau kita kalian tahan kontrol, kemudian kalian klik, maka akan diarahkan ke file CSS kita. Dengan kita menambahkan satu baris ini, maka harusnya sudah terhubung. Kembali lagi ke awal gitu. Itu cara integrasi CSS eksternal ya. Oke, kita balik ke PPT. Nah, ada banyak ya apa atribut dari CSS itu, banyak sekali. Sepertinya tidak cukup kalau saya jelaskan semua gitu. Di sini ada beberapa yang bakal kita coba. Yang pertama color. Color tadi sudah kita coba ya. Color itu fungsinya untuk merubah warna sebuah teks. Kemudian ada text transform. Kita coba buat sebuah kelas baru namanya eh, teks besar. Kita kasih atributnya text transform uppercase. Seperti namanya uppercase ini akan mengubah teks yang asalnya biasa itu menjadi sebuah uppercase atau huruf besar. Nah, keunggulan pakai kelas, kita bisa nambahin lagi nih. Misalkan yang teks baru ini kita kasih juga teks apa tadi, teks besar ya namanya. Nah, kalau yang teks biru kita tambahkan teks besar juga, maka dia akan kapital nih. Kenapa? Karena akan menggabungkan dua buah CSS. Jadi yang ini, yang teks biru, kan teks biru isinya color blue ya. Kemudian teks besar isinya uppercase. Maka ini akan digabung gitu ke dalam H2 seperti itu. Misalkan hello world pertama juga saya kasih teks besar deh. Kita kasih kelas namanya teks besar. Maka hello world yang pertama akan berubah menjadi besar. Nah, di CSS kita juga bisa ngasih style saat kita berinteraksi. Misalnya, saat kursornya saya taruh di atas teks ini, saya ingin ubah warna tulisannya menjadi warna merah gitu. Itu gimana caranya? Kita kasih misalkan teks besar. Nah, ada yang namanya pseudo class di CSS disebutnya. Kita kembali ke PPT. Nah, yang titik dua ini itu disebutnya pseudo class. Pseudo class ini adalah kelas yang membantu kita untuk menambahkan interaksi di dalam web kita.
Contoh, saya akan tambahkan hover. Saya ubah colornya menjadi red ya tadi. Jadi semua sorry, semua tag HTML yang memiliki kelas teks besar, berarti ini ada dua ya, ada H1 dan H2. Kalau kita sebenarnya saya lihat, kalau kita kursornya arahkan ke atasnya, nah maka dia akan teksnya berubah menjadi warna merah. Itu fungsi dari hover. Kita juga bisa ubah ya di misalkan kursornya. Kursornya saya ingin menjadi pointer, artinya penunjuk. Jadi, nah kalau kita arahkan, kalau kita kursornya taruh di atasnya gitu, ditimpa, maka akan berubah sesuai CSS yang kita buat. Itu kelebihan dari CSS pseudo class. Sebenarnya masih banyak ya untuk CSS ini. Kalian bisa lihat di web eksternal gitu untuk menambah wawasan kalian, membantu kalian menambah wawasan seperti Web3 School dan yang lain. Oke, kita lanjut. Nah, saat kita membuat HTML, pasti ada yang namanya komponen atau kelompok-kelompok dari sebuah tag ya. Jadi misalkan saya ingin buat di sini ada kotak gitu, terus ada kotak lagi. Nah, itu bisa kita capai. Kita harus kelompokkan dulu tag-tag HTML-nya. Misal, saya hapus senternya dulu ya. Maka dia akan pindah ke sini. Kita bikin seperti ini deh. Kita bikin ada kotak seperti ini. Maka yang pertama kita lakukan adalah kita buat sebuah div atau division. Jadi div itu fungsinya dia kalau kita ketik aja itu kalau kita save, kalau kita masuk browser, kita reload, itu div itu tidak akan menghasilkan apa-apa ya. Jadi dia fungsinya itu tidak terlihat. Jadi maksudnya tidak terlihat, dia tidak menampilkan apa-apa. Tapi dia fungsinya adalah untuk mengelompokkan beberapa tag HTML. Jadi kalau kita pindahkan semua H1 ini di dalam div, kemudian kita kasih kelas divnya, bisa kelas seperti contoh ya, di PPT ini nama kelasnya adalah top. Top. Jadi kalau kita save to reload, ini belum terjadi apa-apa. Kenapa? Karena kita belum buat CSS-nya ya. Kita buat dulu di sini top. Kita samakan deh dengan atribut yang ada di sini. Pertama kita kasih background, atau background color. Kita kasih DDDDD. Artinya ini warna abu-abu. Kalau kita save kemudian reload, nah, oh jangan abu-abu, tidak terlihat. Like like green deh, like green. Nah, kalau kita reload, nah maka satu div ini artinya berarti yang ada di dalamnya berarti H1 sampai H4 maka akan memiliki warna background yang sama. Itu fungsi dari div. Kita kasih lagi margin. Nah, ini juga margin merupakan atribut yang lumayan penting di CSS, akan sering kita pakai. Nah, kita akan coba ya margin ini fungsinya untuk apa, kita lihat. Kita kasih 100 pixel, kemudian ada padding juga. Nah, ini padding dan margin mirip-mirip cuman berbeda ya. Kita lihat fungsinya. Nah, lihat dia jadi ada jarak ke atas. Nah, jarak ini dari mana? Ini adalah margin. Margin adalah jarak div itu sebuah kelompok itu keluar. Karena kita kasih margin top, berarti jarak dari dia ke atas ya. Ini ada 100 pixel nih jaraknya dari sini ke sini. Kalau kita kasih margin bottom juga 100 pixel, ups, maka akan ada jarak 100 pixel di bawahnya. Itu adalah fungsi dari margin. Ini cukup sering dipakai ya nanti. Nah, kalau padding apa? Kalau padding itu jarak ke dalamnya. Kalian bisa lihat di sini jadi ada jarak, mungkin tidak terlalu kelihatan, kita gedein 50 pixel. Nah, jadi dari dalam karena kita paddingnya top, berarti dari div yang atasnya, bagian atas itu ada jarak 50 pixel. Ini kalau kita kasih padding left 50 pixel juga. Kita reload. Nah, maka akan ada jarak di sebelah kirinya. Jadi padding itu jarak ke dalam, kalau margin itu adalah jarak keluar. Seperti itu.
Nah, ini ada beberapa referensi belajar agar kalian dapat lebih memahami lagi materi yang sudah saya bahas tadi. Yang pertama, saya ada merekomendasikan sebuah channel YouTube yang mungkin udah cukup besar ya channelnya, itu Web Programming Upas. Di sini ada playlist CSS dasar. Di sini dibahas lebih lengkap lagi mengenai apa itu CSS. Dan masih banyak lagi ya, ada petani code dan lain-lain. Nah, mungkin untuk sesi ini hanya sampai situ. Apabila ada pertanyaan, boleh raise hand atau kalian tanyakan di kolom chat. Boleh kalau ada yang nanya. Oh ya, just info, untuk 5 day free class ini itu hanya sebagai pengenalan kelas saja ya. Kalau kalian ingin belajar lebih dalam lagi, kalian bisa ikut kelas berbayar di Edworks itu. Kalian bisa buka edworks.id, di situ sudah banyak kelas-kelas berbayar yang tersedia, di mana jika kita mengikuti kelas tersebut kita akan sama seperti ini, ada sesi live mentoring dan juga masuk grup diskusi gitu. Jadi kalian bisa menanyakan apapun ke mentor kalian. Di kelas berbayar itu dibahas lebih detail dan lebih intens mengenai full stack development ini hingga ke dalamnya. Seperti ada yang ingin ditanyakan? Untuk materi kali ini tuh kita cuma bahas bagian front end dulu ya, dan ini adalah bagian dasar. Di sesi berikutnya kita akan bahas lebih dalam lagi mengenai CSS gitu, supaya kita dapat caranya membuat sebuah website yang menarik. Dan untuk full stack itu kan butuh back end juga, dan itu juga akan dipelajari di 5 day free class ini. Jadi kalian tenang aja, yang penting kalian harus terus belajar. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Apabila tidak, saya cukupkan sesi kali ini hingga di sini. Terima kasih kepada teman-teman telah menyempatkan waktunya untuk mendapatkan ilmu yang semoga bermanfaat gitu. Saya akhiri sesi kali ini. Terima kasih.